Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika bersama Bu Iwi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang selang kemonotonan fungsi. Pada selang kemonotonan fungsi ini yang akan kita pelajari adalah menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, khususnya untuk fungsi trigonometri. Misalkan kita punya grafik seperti ini. Interval naik dan interval turun yang mana? Interval naik itu naik, berarti antara A dan B grafiknya naik. Kemudian antara B dan C grafiknya turun. Antara C dan D grafiknya turun. Antara D dan E grafiknya naik. Nah, ini interval ini. Antara A dan B kita bisa tulis sebagai interval A kurang dari X kurang dari B. Antara B dan C kita bisa tulis sebagai interval B kurang dari X kurang dari C. Antara C dan D kita bisa tulis sebagai interval C kurang dari X kurang dari D. Antara D dan E kita bisa tulis sebagai interval D kurang dari X kurang dari E. Apakah kita harus selalu menggambar atau membuat kurva dari fungsi-fungsi yang akan kita tentukan interval fungsi naik atau fungsi turunnya? Itu tentu akan sangat merepotkan. Jadi kita punya teorema kemonotonan fungsi. Nah, di teorema kemonotonan fungsi, secara sederhananya kita dapat fungsi akan naik jika turunan pertamanya lebih dari 0 dan fungsi akan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau secara matematika kita tulis seperti ini. F aksen lebih dari 0 maka fungsi naik, F aksen kurang dari 0 maka fungsi turun. Bagaimana prosesnya untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama kita bisa menentukan turunan fungsinya dulu. Turunan pertama kurva Y aksen. Langkah kedua menentukan nilai X pembuat 0 untuk Y aksen. Langkah ketiga adalah uji tanda positif atau negatif untuk Y aksen. Langkah keempat kita bisa menentukan di mana interval fungsi naik atau fungsi turun. Perhatikan contoh berikut. Kita akan menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun untuk fungsi Y dengan akar 3 cos X dikurangi sinus X. Untuk batas interval antara 0 dan 2pi. Kita ikuti langkah-langkah seperti di atas. Di langkah pertama menentukan turunan pertama dari kurva Y dengan akar 3 cos X dikurangi sinus X. Maka kita mendapatkan Y aksen adalah minus akar 3 sin X dikurangi cos X. Langkah kedua adalah membuat atau menentukan nilai X membuat 0 untuk Y aksen. Berarti Y aksen dengan 0. Y aksen dengan 0 maka kita punya min akar 3 sin X dikurangi cos X dengan 0. Kita dapat prosesnya seperti ini sehingga kita mempunyai tangen X dengan min 1/3 akar 3. Nah, menentukan X-nya bagaimana? Kita ingat bahwa berapa sih tangen X? Berapa X yang mempunyai nilai minus akar 3/3? Kita ingat bahwa tangen bernilai negatif itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Berarti nilainya akan ada di antara 90 sampai 180 90 sampai 180 derajat dan 270 sampai 360 derajat. Nah, kita lihat dulu saja untuk yang nilai positif. Tangen X dengan 1/3 akar 3 itu X-nya berapa ya?
Untuk di sudut lancip, tangen X sama dengan 1/3 akar 3, itu berarti X-nya adalah 30 derajat. 30 derajat. Tapi kita lihat di sini batasnya dalam pi radian. Maka kita harus membuat 30 derajat itu kita ubah menjadi pi radian. 30 derajat itu adalah pi per 6. Tapi itu untuk yang bernilai positif. Sedangkan di sini tangen X bernilai negatif. Berarti kita harus menentukan sudut yang berelasi dengan 30 derajat di kuadran 2. Sudut yang berelasi dengan 30 derajat di kuadran 2 adalah 150 derajat. Bagaimana kita mengubah 150 derajat menjadi pi radian? Mau lihat bahwa 150 derajat itu 5 kali 30 derajat. Sedangkan tadi 30 derajat itu pi per 6. Maka 150 derajat itu berarti 5 pi per 6. Jadi X pertama ini untuk yang di kuadran 2, kita mendapatkan bahwa X-nya adalah 5 pi per 6. Untuk nilai tangen minus akar 3 per 3. Kemudian satu lagi kita harus mendapatkan nilai tangen X yang minus 1/3 akar 3 itu di kuadran 4. Kita harus mencari sudut yang berelasi dengan 30 derajat di kuadran 4, yaitu 330 derajat. 330 derajat itu adalah 11 kali 30. Maka kita ubah menjadi radiannya adalah 11 pi per 6. Selanjutnya, setelah kita menentukan X pembuat nolnya, selanjutnya kita akan menguji tanda positif atau negatif menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangan, kita buat 0 sampai 2 pi. Ini untuk batas 0 yang sudah kita cari tadi, 5 pi per 6 dan 11 pi per 6. Kita uji tanda untuk turunan pertama. Nih, ini negatif dapat dari mana? Nah, kita lihat. Untuk daerah pertama 0 sampai 5 pi per 6. Kita misalnya ambil sudut di sini 90 derajat. Jadi kita bisa ambil salah satu sudut yang ada di antara 0 sampai 5 pi per 6. Misalkan kita ambil sudut 90 derajat, yang mudah saja ya. Kita substitusi atau kita masukkan ke sini, ke Y aksen. Y aksen ya, ke Y aksen. 90 derajat, sin 90 derajat itu 1. Cos 90 derajat itu 0. Berarti min akar 3 kali 1 dikurangi 0. Hasilnya adalah negatif. Berarti daerah antara 0 sampai 5 pi per 6 adalah daerah negatif. Kemudian daerah kedua, kita uji dan daerah antara 5 pi per 6 sampai dan 11 pi per 6. Di sini kita bisa uji atau ambil satu nilai. Berapa ya? Misalkan kita ambil angka 180 derajat. Kita masukkan ke Y aksen 180 derajat, X-nya 180. Sin 180 derajat itu 0. Cos 180 derajat itu negatif 1. Maka ini 0 min dikali negatif 1, maka hasilnya positif. Maka daerah antara 5 pi per 6 sampai 11 pi per 6 adalah daerah positif. Kemudian daerah ketiga kita bisa uji satu nilai. Kita bisa saja menguji daerah ujung ya. Kita coba daerah yang 2 pi, angka 2 pi. 2 pi itu 360 derajat. Kita masukkan atau substitusi ke, berarti kita punya sin 2 pi dan cos 2 pi. Kita punya sin 2 pi itu adalah 0, cos 2 pi itu adalah 1. Ini 0, ini 1. Maka hasilnya adalah negatif. Maka daerah ketiga antara 11 pi per 6 sampai 2 pi adalah daerah negatif.
kita sudah punya uji tanda positif negatifnya. Daerah 1 negatif, daerah 2 positif, daerah 3 negatif. Ini adalah uji untuk Y aksen, ya, atau turunan pertama. Setelah itu kita menentukan interval fungsi naik, ya. Interval fungsi naik itu tadi F aksen adalah positif, berarti antara interval daerah kedua, antara 5pi per 6 dan 11pi per 6. Maka kita punya fungsi naik terjadi pada interval pi per 6 kurang dari X kurang dari 11pi per 6. Fungsi turun adalah Y aksen kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan berarti negatif. Berarti daerah 1 0 sampai 5pi per 6 atau 11pi per 6 sampai 2pi. Maka kita tulis bahwa fungsi turun terjadi pada interval 0 kurang dari X kurang dari pi per 6 atau 11pi per 6 kurang dari X kurang dari pi per 2. Nah, itulah bagaimana kita menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.